Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Saya Naila Waridatu Saadah, rekan saya Ana Setiawati dan juga Nadia Bilqis Salzabila. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Munasabah berasal dari bahasa Arab yang berarti hubungan atau kaitan. Menurut istilah, munasabah adalah mencari hubungan atau kaitan satu ayat atau sekelompok ayat dengan satu ayat atau sekelompok ayat yang berdekatan, baik ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Ada beberapa pendapat tentang munasabah. Yang pertama, menurut Mana Al-Qotan, munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kata dengan kata dalam satu ayat, antara ayat dengan ayat lainnya, ataupun surat dengan surat lainnya. Pendapat berikutnya ada dari Ibnu Al-Arabi, yaitu munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah suatu ungkapan mempunyai satu kesatuan makna. Selanjutnya ada pendapat dari Al-Biqai, yaitu munasabah adalah ilmu yang membahas tentang alasan-alasan di balik susunan atau urutan ayat-ayat dalam Al-Quran. Terakhir ada menurut As-Suyuti dan Azarkasi. Mereka merumuskan bahwa munasabah mencakup antar ayat dan antar surat. Azarkasi juga berpendapat bahwa munasabah adalah ilmu yang mudah dipahami karena jika dikemukakan dengan akal, pasti akal itu akan menerimanya. Dari pendapat-pendapat yang telah saya sebutkan, dapat dipahami bahwa munasabah Al-Quran adalah ilmu yang membahas segi-segi hubungan antar ayat maupun beberapa surat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah cara mengetahui munasabah Al-Quran. Mengutip pendapat Abu Fadli tentang langkah-langkah yang harus dicari di dalam munasabah Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu melihat tujuan yang akan dicapai seseorang. Yang kedua itu memperhatikan apa saja sih yang harus disiapkan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memperhatikan tingkat mukadimah dalam hal dekat atau jauhnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang keempat, perhatikan keharusan-keharusan yang dituntut oleh aturan keindahan bahasa atau balago. Selanjutnya, pernyataan Ja'far bin Muhammad bahwa pemahaman Al-Quran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melalui teksnya. Yang kedua, melalui pemahaman isyarat. Yang ketiga, melalui keindahan bahasa. Yang keempat, melalui pemahaman akan hakikatnya. Selanjutnya, macam-macam munasabah ditinjau dari segi sifat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, persesuaian yang nyata atau zahir al-irtibat. Yang kedua itu kebalikan dari zahir al-irtibat, yaitu hafiyu al-irtibat atau persambungan yang tidak jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Bilqis. Baik, selanjutnya macam-macam munasabah ditinjau dari maknanya. Dalam Al-Quran ada tujuh macam. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dengan isi atau tujuan surat. Yang ketiga, munasabah antar fawatih aswar dengan isi surat. Yang keempat itu munasabah antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Yang kelima itu munasabah antar ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Yang keenam, munasabah antar satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surat. Yang terakhir itu munasabah antar ayat terakhir dengan munasabah antar akhir surat dengan awal surat selanjutnya. Selanjutnya yaitu referensi yang kita dapat dari jurnal
Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Quran karya Azhari, dan jurnal tentang sejarah dan ulumul Quran karya Muhammad Quraisy. Jadi kesimpulan dari materi Munasabah Al-Quran yaitu Munasabah Al-Quran itu ilmu yang penting, karena dengan ilmu ini kita dapat mengungkapkan hikmah kolerasi urutan ayat dalam Al-Quran. Lebih daripada itu, kita juga dapat menghindari seseorang untuk terjerumus pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Manfaat lain dari munasabah juga terungkapnya rahasia ilahi yang dengan itu bisa menyanggah orang-orang yang masih meragukan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.